Ready? 1, 2, 3. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Anak-anak, kemarin hujan gak di rumah kalian? Iya. Sekarang musimnya penghujan ya, rawan banjir ini. Rumah saya banjir, Bu. Iya tuh Mbak Nanda, Iya. kebanjiran. Rumahnya di mana? Situ, di dekatnya berapa, Bu? Wah, banjirnya separah apa Mbak Nanda sekarang? Sampai masuk rumah, Bu. Ini saya Ya ngungsi. ampun, jadi sekarang ngungsi. Iya. Dan di rumahnya Mas Doni aman? Aman. Ada lagi yang rumahnya terkena banjir? Ada ya, alhamdulillah. Oke, berarti kalau kalian sekarang musim penghujan, berarti kalau ke kampus harus bawa ke sekolah, maksudnya ibu harus bawa apa? Benar, harus bawa jas hujan ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya ibu mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah anak-anak, pastikan tempat duduk kalian itu bebas dari sampah ya, agar tidak terkena banjir. Sampah-sampahnya tolong diambil terlebih dahulu. Kalau ada berserakan, Banjiran, Bu. nanti takutnya kalau hujan kebanjiran. Oke. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek kesiapan kalian mengenai kemampuan pemahaman kalian materi prasyarat. Nah, di sini Ibu mempunyai 2 tiket yang dimana nanti kalian akan Ibu beri, yang dimana kartu ini ada berwarna merah sama kartu berwarna gold atau putih, yang dimana nanti ini artinya apa? Ibu akan memberikan ke kalian, yaitu merah itu artinya salah dan putih itu artinya benar ya. Oke, bisa tolong dibagikan. Bagikan satu-satu. Yang merah juga ya. Ya, sebelum itu, apakah kalian bersemangat untuk belajar hari ini? Semangat, Ibu. Kayaknya kurang bersemangat ya. Kita selingi dengan ice breaking terlebih dahulu ya. Apakah kalian siap? Siap. Ya, silakan berdiri ya sebelum kita memulai. Nah, kalau di sini kan ada berwarna biru sama berwarna merah. Kalau berwarna biru nanti, ibu yang bilang, kalian nanti yang berwarna merah. Contohnya gini. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Kan sebanyak 3 kali. How are you today? Terus kalian nanti jawab, I am happy, I am great, I am happy, I am great. Nah, kayak gitu terus ya, mengikuti nadanya. Terus ibu yang lagi, I am very well today, kayak gitu ya. Oke, bisa dimengerti? Oke, Bu. Ya, bisa ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Hello, ini ibu ya. Nah, ini yang hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? I am happy, I am great. I am happy, I am great. How are you, Cikgu? Okay. I am very well today. I am very well today. I'm very well today, my kids. Tepuk tangan. Oke, tadi Ibu sudah bagikan kartu exchange ticket untuk kalian untuk menguji pemahaman kalian tentang materi sebelumnya ya. Untuk yang pertama, nanti kalian bisa pejamkan mata, jangan melirik teman-temannya sesuai kemampuan kalian ya. Ibu akan bacakan soal yang pertama. Nanti diangkat, kalau misalkan merah tadi, apa artinya? Salah. Kalau yang putih tadi? Benar. Ya, benar. Yang pertama, silahkan dipejamkan mata kalian. Apakah hujan terus-menerus nantinya akan mengakibatkan banjir? Kalian nggak tahu yang merah yang mana yang putih. Oke, benar. Lanjut ke nomor 2. Jika sungai, ya nggak boleh mengintip, masih dalam keadaan terpejam. Jika sungai meluap
seberapa besar kemungkinan rumah di dekat sungai terkena banjir? Pasti kemungkinannya akan kecil. Benar atau salah? Oke, diturunkan lagi. Yang terakhir, jika musim kemarau terjadi mengakibatkan sebagian tanaman akan layu, silakan angkat. Oke, silakan diturunkan. Salah. Oke, anak-anak, berdasarkan asesmen kalian tadi, Ibu sudah melihat bahwa kalian sudah mampu memahami pembelajaran yang kemarin atau peluang bersyarat. Nah, tadi kalian juga sepakat ya kalau misalkan hujan deras itu memang membuat banjir, benar nggak? Iya. Ya, benar. Dan angin kencang itu memang membuat listrik padam, benar apa enggak? Iya. Sekarang kita lihat sedang terjadi kasus apakah di Indonesia sekarang, ada yang tahu apa? Saya Benar banget, di Sumatera lagi berduka anak-anak. Jadi kalau kalian misalkan mempunyai uang lebih, kalian bisa berdonasi ya. Berdonasi misalnya nggak harus berupa uang, bisa berupa apa? Kayak menyumbangkan pakaian. Iya, kasihan sekali ya. Nah, di sini untuk cakupan materi hari ini tuh kita akan mempelajari konsep peluang sederhana dan kejadian yang saling bebas. Apakah itu kejadian saling bebas? Nanti kita akan simak. Nah, untuk alur pembelajaran hari ini, yang pertama nanti kita akan meliput berita. Jadi kita nanti setelah video tadi, nanti kita akan meliput berita dan mendengarkan berita. Kalian sebagai tim analis untuk mencari peluang, dan yang terakhir nanti akan ada battle quiz. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini tuh Ibu mengintegrasikan menjadi beberapa pelajaran. Nih, kita kan belajar matematika. Kita tidak hanya belajar matematika, tapi kita juga ada TP Bahasa Indonesia yang dimana nanti kita akan meliput berita, dan juga yang geografi nanti kita akan menyajikan infografis. Nah, anak-anak kita itu tidak hanya belajar tentang matematika angka saja, tetapi nanti kita bisa berkomunikasi dengan baik di depan umum kayak gitu. Jadi nanti sangat menarik sekali. Oke, sebelum kita menyimak ke video, Ibu Ingin tahu nggak, di Tapteng dan Sibolga Sumatera Utara sedang diterjang banjir bandang. bentar ya anak-anak. Ingin tahu nggak, di Tapteng dan Sibolga Sumatera Utara sedang diterjang. Bentar ya anak-anak. Ingin tahu nggak, di Tapteng dan Sibolga Sumatera Utara sedang diterjang. Nah, Ibu mau kalian, tidak usah Ibu tunjuk, kalian siapa, Ibu membutuhkan 3 anak yang mau berperan, nanti akan menjadi poin keaktifan kalian untuk memperbaiki nilai ujian yang kemarin. Yang pertama itu nanti meliput berita yang pertama, dan yang orang yang kedua nanti akan meliput berita yang kedua, yang ketiga sebagai analisis BMKG, infografis membaca data. Siapa yang berkenan? Oke, Mbak Aulia, Mbak Dinda, sama Mas Doni, silahkan maju. Kita simak video yang pertama. Ibu akan memberikan skrip ke kalian. Siapa yang sebagai analisis BMKG membaca data? Saya. Iya, Mas Doni meliput berita yang pertama, Mbak Dinda yang kedua. Jadi yang bertugas dulu, kalau yang enggak agak minggir dulu ya, dan nanti kan soalnya nanti di akhir tugas kalian akan membuat jurnal juga kayak gitu. Oke, kita mulai ke video yang pertama ya. Nanti setelah video baru kamu liput, Mas. Nih, jangan lupa pakai intonasi yang keren. Ingin tahu nggak, di Tapteng dan Sibolga Sumatera Utara sedang diterjang banjir bandang dan longsor dahsyat. Kok bisa separah ini? Penyebab utama adalah cuaca ekstrim. Hujan deras turun tambahan tinggi, melebihi kemampuan tanah menyerap air. Tanah di perbukitan jadi jenuh dan cair. Karena kurangnya akar pohon pengikat, terjadilah longsor yang menutup sungai. Saat bendungan longsoran ini jebol, air bah meluncur deras membawa kayu dan batu. Itulah yang disebut banjir bandang. Di kota kondisi diperparah oleh drainase yang sempit atau tersumbat. Oke, bisa diliput Mas Dani, silakan. Oke, selamat malam. Saya Muhammad Ramadhani melaporkan dari Sumatera Utara mengenai hujan ekstrim yang terjadi hari ini.
bisa dilihat di kanan saya, hujan sangat deras sekali dan disertai dengan banjir bandang. Oke, jadi beberapa rumah tergenang oleh air banjir. Kemudian tidak lupa kayu-kayu penebangan hutan itu ada yang terbawa arus juga. Jadi karena adanya volume hujan yang sangat tinggi menyebabkan Sumatera terdampak banjir yang sangat hebat. Oke, terima kasih dari saya. Langsung untuk Laporan dikembalikan. ya dikembalikan. Lanjut ke yang kedua. Ingin tahu nggak di Tabu dan Sibolga Ini nih. Oke, silakan dimulai Mbak Dinda sesuai intonasi. Baik, selamat siang. Saya Dinda Aulia Rahayu melaporkan dari Sumatera Barat mengenai pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah. Pemadaman ini disebabkan oleh kerusakan kabel, pemeliharaan rutin jaringan, dan gangguan akibat cuaca seperti angin kencang atau hujan deras. Pemadaman listrik ini memengaruhi aktivitas warga, sekolah, dan fasilitas umum. Dari Sumatera Barat, laporan ini kembali ke kelas. Oke, selanjutnya ke analisis yang membaca infografis. Ayo silakan yang bertugas. Jadi kamu kayak menyarankan gitu. Sampingnya Oke, itu. jadi kita akan menjelaskan tentang infografis dampak banjir bandang di Sumatera Barat. Jadi banjir bandang disertai material vulkanik gunung Merapi menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Pada Sabtu 11 pukul 5 malam, 3 kabupaten telah menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari hingga 25 Mei 2024. Untuk daerah terdampak ada Kabupaten Ageng, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Parleman. Rincian korban terdapat 58 orang meninggal dunia, 35 orang hilang, 33 orang luka-luka, dan 1.543 kepala keluarga terdampak. Untuk dampak kerusakannya ada 193 rumah rusak di Kabupaten Agam, 84 rumah rusak di Kabupaten Tanah Datar, sejumlah jembatan fasilitas umum, hingga rumah ibadah rusak, Jalan Padang, Bukit Tinggi lumpuh total, dan yang terakhir yaitu jalan di kawasan Lembah Anai putus total. Oke, beri aplaus dulu teman-teman. Teman-teman kalian keren sekali. Terima kasih para reporter. Terima kasih para reporter. Selamat malam. Benar sekali ya anak-anak. Jadi berdasarkan dari yang diliput oleh teman-teman kalian tadi, bahwa yang pertama tadi telah terjadi apa? Banjir. Iya, telah terjadi banjir di mana? Di Sumatera. Nah, kalau yang kedua tadi yang diliput oleh Mbak Dinda terjadi di mana? Itu terjadi apa? Banjir apa bukan? Iya, terjadi pemadaman listrik ya. Oke. Nah, data ini nanti yang akan kita menjadikan observasi dari peluang kita nanti kemungkinannya. Nah, secara logika, apakah hujan di Sumut tadi itu mempengaruhi kerusakan server di Sumber? Menurut kalian, apakah itu akan mempengaruhi? Menurut logika kalian? Ya, bisa iya, bisa tidak kan? Oke, yang kedua, apakah pemadaman listrik itu bisa terjadi tanpa pengaruh dari cuaca? Bisa langsung tiba-tiba mati? Bisa juga ya. Oke. Nah, kita itu sering berpikir bahwa kalau kejadian itu terjadi bersamaan itu kayak saling mempengaruhi, tapi kan nyatanya kan belum tentu kan ya, kayak gitu. Nah, sebagai tim analis data nanti kalian akan menyimpulkan sendiri dengan angka-angka. Jadi kita tidak bisa menerima berita secara sembarangan kayak gitu. Nah, misalkan ada lagi kemarin di Sumatera Utara itu kan telah terjadi banjir. Nah, di sini kalian bisa lihat. Iya, di sini data menunjukkan bahwa telah terjadi banjir disertai juga ada kemunculan yang lain-lain juga kayak apa tadi misalnya harimau juga. Nah, kita kan bisa melihat bahwa tadi harimau itu menurut harimau itu kayak gitu tuh menurut kalian itu nyata apa tidak?
Nyata, tapi belum tentu anak-anak. Kamu bisa melihat ya tadi berdasarkan data dari BNN tadi itu menjelaskan bahwa apa itu yang tadi itu ternyata hoax, itu ternyata buatan dari AI kayak gitu. Nah kita itu nggak bisa asal sembarangan, jadi kita harus menelitinya. Nah berdasarkan tadi yang jenis hujan sama pemadaman itu kita bisa kategorikan menjadi kemungkinan kejadian ya. Bentar ibu mau menuliskan. Nah, yang pertama itu tadi kan jenis hujan. Jenis hujan itu berdasarkan pengelompokannya. Jenis hujan itu ada beberapa. Misalkan contohnya apa aja? Hujan deras. Hujan Nah, gerimis. sebelum itu ibu membagikan KKBD dulu. Dibagi menjadi 2 kelompok ya berdasarkan yang kemarin. Anak-anak bisa disimak, dilihat bahwa di sini kita kan sudah tahu bahwa tadi kemungkinan hujan tadi ada hujan apa aja itu bisa dilingkari dengan kode. Yang pertama hujan deras, hujan gerimis, terus apa lagi? Hujan deras, hujan angin, hujan petir. Iya, kita misalkan kode dan yang pertama itu hujan apa? Hujan gerimis. Bentar, kita kasih kode hujan 1 itu gerimis ya. Terus yang kedua hujan apa lagi? Hujan deras. Deras. Yang ketiga apa lagi Hujan anak-anak? angin. Angin. Yang ketiga Keempat, hujan keempat ada petir. petir. Hujan petir berarti kemungkinan hujan ini ada berapa? Ada Empat kondisi. Lalu yang kedua kita misalkan dengan kode yaitu B1, yaitu yang pertama tadi ada pemadaman apa aja kendalanya? Kerusakan kabel. Kabelnya rusak. Terus yang kedua pemeliharaan dan seterusnya sampai dengan apalagi selain pemeliharaan yaitu gangguan Cuaca. gangguan cuaca. Dan yang terakhir yaitu bisa disebabkan kalau hujan terus menerus ketimpan apa itu pohon tumbang gitu ya. Oke, nah kita akan menghitung peluang dasarnya dengan cara kita misalkan itu berarti kita misalkan hujan 1 ini peluangnya yaitu 0,10, 0,15, 0, berapa di situ kan bisa dilihat ya anak-anak. Nah, kita tahu ya bahwa kalau peluang itu kemungkinan hujan itu berarti peluangnya totalnya berapa? Kalau dikumpulkan semua. 1. 1, dihitung coba yang benar, dijumlahkan semua. 0,4. Iya benar, 0,4 itu yang untuk jenis hujan. Sekarang yang kedua yaitu yang pemadaman ini dijumlahkan kira-kira berapa? 2. Iya benar, 0,2. Nah kita dapat yang peluang A-nya itu tadi berapa ya hujan? 0,4. Yang B-nya yaitu berapa? 0,2. Nah kenapa dijumlah? Karena peluang itu kan kejadian yang ini tuh tidak mempengaruhi yang kejadian yang B, jadi kita jumlahkan. Nah menurut kalian jika yang A dan B itu terjadi bersamaan kemungkinan peluangnya kecil atau besar? Kalau bersamaan menurut kalian? Iya kecil, pasti kecil, soalnya kalau bersamaan kan nggak mungkin melebihi kejadiannya dia sendiri kayak gitu ya anak-anak. Oke. Setelah itu kita berarti kalau sudah ketemu kita dapatkan peluang A sama peluang B itu berarti diapakan? Iya dikali meter sekali. Berarti kalau ini sama ini jadinya berapa? 0,28. Iya 0,8 kayak gitu. Jadi peluangnya itu pasti lebih kecil. Oke. Nah anak-anak silahkan dipresentasikan berdasarkan kelompok kalian tadi ya. Yang terakhir ini silahkan 2 kelompok maju. Perwakilan saja. Tadi untuk PA gempanya yaitu 0,8 dan juga peluang B atau hujannya 0,3, maka peluang sama dengan 0,24. Oke, selanjutnya kelompok yang Untuk yang soal B ini untuk kita memori. Nah, anak-anak kita sudah bisa melihat ya di sini ibu akan mengadakan battle antara 2 kelompok di mana nanti kelompok yang menang akan mendapatkan reward dari ibu. Oke, kalian silahkan siapkan perwakilan kelompok untuk maju. Nah, silahkan ambil 2 HP kalian untuk ditaruh sini. Nanti kita akan mengadakan running juga.
Oke, minta tolong Mbak Tia yang satu meja-nya. Nah, siapkan HP-nya. Oke, nah nanti kalian bisa join game ya. Kalian bisa join game, awas ini. Ini HP-nya silahkan di-scan dulu. Ibu akan memasukkan kodenya. Kalian bisa pencet ke Kahoot. Mati. Coba. Oke, nah berdasarkan dari hasil game tadi dimenangkan oleh kelompoknya Mbak Aulia. Boleh tepuk tangan? Nah sebelum menutup kegiatan hari ini, nah mengapa sih kita belajar ini penting? Yang pertama itu untuk berpikir kritis atau critical thinking, yang dimana tidak semua kejadian itu terjadi bersamaan itu saling mempengaruhi. Itu kebetulan murni terjadi atau dari faktor alam ataupun kejadian yang disengaja oleh manusia. Untuk yang kedua, kita sebagai literasi data kebencanaan yang dimana kita tidak bisa asal melihat data sembarangan kayak yang tadi, kayak gitu. Nah, dimana data itu adalah kunci kita melihat kebenaran di balik fenomena yang ada. Nah, untuk refleksi belajar di hari ini itu menurut kalian yang bisa kalian simpulkan hari ini itu apa ya yang paling bermakna? Apa siapa yang bisa? Iya, kita belajar apa aja tadi? Kalau bersyarat, terus apa lagi? Kalau saling bebas. Oke, sebelum ibu menutup, ibu mempunyai berapa semua ini tadi udah bekerja sama dengan kelompoknya, udah baik, ibu kasih gift ya. Nanti silahkan ditulis kesan belajar bersama ibu ya, satu-satu, oke? Di kertas ini ya. Nah, setelah itu nanti kertasnya dikumpulkan sebagai belajar dengan ibu tadi bagaimana, apakah kurang menyenangkan ditulis kesan belajar dengan ibu. Oke, silahkan dikumpulkan. Kalau sudah, silahkan diambil hadiahnya. Nah, ibu mempunyai kata-kata yang menarik ini. Nah, satu orang perwakilan untuk yang biasanya mengaji, ayo silahkan. Nanti akan ibu berikan tambahan. Dinda silahkan. Al-ilmu afdalu khalafin wa alamu bihi afdalu syarikin. Yang artinya ilmu adalah warisan terbaik dan mengamalkannya adalah kemuliaan paling sempurna. Masya Allah, tepuk tangan anak-anak. Jadi ilmu itu adalah kunci utama dari kita untuk menjalin kehidupan, yang dimana hidup itu bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi kita harus memulai dimanapun kita, meskipun banyak cobaan apapun kita itu harus siap melaluinya. Ya, jangan takut untuk melangkah, dan tapi takutlah kalian ketika tidak mencoba. Baik, sekian yang dapat ibu berikan untuk hari ini. Semoga sedikit ilmu yang ibu berikan bermanfaat. Kurang lebihnya, jangan lupa minggu depan kita akan belajar mengenai peluang saling lepas, yang dimana itu nanti akan menjadikan ujian kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sip.